Agam tidak menyangka bahwa gadis yang dulu dia jaga ternyata sudah sebesar ini. Gadis itu begitu cantik dan manis sampai Agam tidak mengenalinya lagi sebagai bocah. Awalnya Agam kira itu hanya perasaan sekilas, namun sayang, pandangnya pada Belian ternyata memang sudah berbeda. Agam mendesis, bagaimana bisa dia menyukai gadis berusia 18 tahun sedangkan dirinya sudah berusia 35 tahun. Dan parahnya lagi, gadis itu adalah Berlian. Anak dari sahabatnya sendiri yang dititipkan kepadanya dan diurus oleh mamanya. Ini gila. Tapi memang itu kenyataannya. Penasaran dengan kisah cinta mereka? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Agam datang ma. Adalah kalimat pertama Agam setelah 14 tahun berlalu dirinya berada di Italia. Suaranya yang berat dan sedikit serak memenuhi penjuru rumah. Namun yang dipanggil tak kunjung datang. Mama Lara biasanya jam segini pasti sedang berada di warung makan miliknya. Sibuk mengontrol stok bahan makanan, mengawasi pekerja, dan mengecek material dapur juga tempat. Agam menghela napas. Sepertinya Mama Lara lupa kalau sekarang dia pulang ke rumah ini. Agam mengacak rambutnya kemudian menarik koper dan menyimpannya ke tempat yang lebih aman sementara dia melangkah ke arah dapur. Kerongkongannya kering, Agam haus bukan main. Tadi siang begitu terik. Agam tak menyangka Indonesia terasa lebih panas dindingkan 14 tahun lalu. Sampai di depan pintu kulkas, Agam menarik pintunya kemudian mengambil acak dan langsung menegaknya. Agam meringis saat merasakan asam yang begitu pekat dan hampir terasa pahit. Dia jauhkan botol di tangannya untuk dia lihat apa yang sebenarnya dia minum barusan. Air lemon. Siapa yang suka lemon di rumah ini? Setahu Agam Mama Lara tidak menyukai hal-hal yang cenderung asam. Mangga yang belum matang sempurna saja Mama Lara tidak berani makan. Lah ini air lemon punya siapa? Itu punya aku. Om bisa minum itu. Tadi aku bikin teh hangat sama biskuit, ada di meja makan Om. Makan malamnya belum jadi, ini lagi dibikinin, ucap sebuah suara lembut. Berlian menunjuk teh hangat dan juga biskuit yang masih mengepul di atas meja. Agam mematung sejenak. Dia pandangani gadis yang berdiri membelakanginya. Karena sibuk mengurus tumis udang di atas wajan panas. Gadis itu mengenakan terusan selutut berwarna kuning kalem. Tidak terlalu ngejreng, tapi cukup menyita perhatian matanya. Rambut ikal bergelombang sebahu yang diikat asal karena sedang memasak membuat gadis itu lebih leluasa. Namun, Agam yang tidak biasa. Dia menatap gadis di depannya cukup lama. Dari belakang saja terlihat menarik perhatian Agam. Gadis itu berbalik ketika Agam tak kunjung menjawab dan hanya memandanginya. Pria berusia 35 tahun itu masih betah di depan pintu kulkas yang terbuka. Om, aku bilang ada teh di atas meja. Ada camilan juga, kalau mau makan nasi bentar lagi. Soalnya nasinya belum matang. Berlian kembali menunjuk meja makan. Bibir mungilnya tersenyum hangat menyambut Agam. Tak sadar melihat senyuman manis itu, Agam juga ikut menipiskan bibirnya. Dalam benaknya siapa gadis ini? Apa Mama punya teman atau dia teman Berlian? Oh iya, di mana Berlian sekarang? Bocah aktif itu sepertinya sudah besar. Om? Agam mengerjap, dia mengalihkan wajahnya dari gadis di hadapannya. Terusan yang gadis itu kenakan ternyata cukup tipis sehingga sedikit menampakkan bentuk tubuhnya. Agam menduduki salah satu kursi di pinggir meja dan mulai menyeruput teh beraroma melati itu. Rasanya hambar namun karena hangat, membuat Agam sedikit merasa tenang. Agam mengangkat wajahnya. Pemandangan punggung gadis itu masih menjadi objek yang menarik bagi Agam. Sampai tepukan halus di pundaknya membuat atensi Agam teralihkan. Mama Lara mendekap putranya yang jauh lebih tinggi dan besar dari perkiraan. Mama,
Gumam Agam kemudian mengecup kening Mama Lara setelah pelukan mereka terurai. Kamu ini, kenapa gak telpon Mama kalau udah di Indonesia? Tadi Mama cek warung makan dulu sebentar. Mama kira kamu akan pulang larut malam. Mama Lara sedikit mencubit lengan Agam karena gemas. Agam sampai meringis merasakan cubitan itu. Agam lupa ngasih kabar. Pengennya langsung pulang sama tidur aja. Tadi di pesawat gak bisa tidur nyenyak, jawabnya. Kemudian Agam memperhatikan sekitar. Berlian mana, Ma? Dari tadi Agam gak lihat dia. Kangen juga, lanjutnya yang membuat Mama Lara menyernyit. Selanjutnya Mama Lara membalikan tubuh Agam sampai tubuh tegaknya. Melihat kembali punggung gadis yang sedang memasak. Itu berlian. Kenapa kamu masih tanya di mana dia? Wajah Agam memucat, jadi gadis cantik itu adalah berlian. Mendadak kepalanya terasa pening. Agam merasa bersalah sebab telah memandang berlian beda. Dan bisa-bisanya dia sempat terpana pada gadis yang dulunya dia sering mandikan. Tak sadar Agam mengacak rambutnya sendiri. Kalau Agam ditanya siapa yang ingin dia pukul saat ini, maka jawabannya adalah orang yang sedari tadi tak henti-henti menekan bel rumahnya. Tak hanya itu, dia juga menggedor-gedor pintu rumah Agam sampai sang punya rumah yang sudah terlelap terpaksa membuka matanya lebar-lebar. Buset, sabar, decaknya menuruni tangga dengan tangan mengacak-acak rambut yang berantakan. Ini sudah tengah malam, kondisi cuaca lagi hujan badai angin topan kalau didramatiskan. Guntur dan kilat tak absen menambahkan kemeriahan malam ini. Ceklek. Pintu terbuka lebar menampakkan sosok lelaki kurus tengah menggendong sesuatu yang terbungkus kain samping. Bibirnya bergetar dengan wajah pucat. Romi? Tanya Agam terkejut. Lelaki yang dipanggil Romi itu hanya tersenyum dengan wajah sayunya. Agam menelisik penampilan sahabatnya dari ujung kaki sampai ujung rambutnya yang ikal. Sandal capit, celana jeans robek-robek serta kaos hitam polos yang basah membalutnya. Masuk dulu, Rom, tawar Agam. Dia khawatir sahabatnya ini akan sakit sebab terlalu lama disentuh air hujan. Romi menggeleng, sorry Gam, gue kesini cuma mau ngasih ini. Romi memberikan sesuatu dalam buntelan kain digendongnya. Tangannya begitu gemetar. Agam bahkan bisa melihat tatapan mata Romi yang memerah. Buru-buru Agam menerima buntelan kain itu. Awalnya Agam tidak berpikiran yang aneh-aneh, namun begitu kainnya disingkap sedikit. Penampakan bayi mungil yang menatapnya polos membuat Agam terkejut. Saking terkejutnya Agam hampir saja melempar bayi tak berdosa itu. Bayi siapa ini? Lo gila tengah malam gendong dia sambil hujan-hujanan. Gak mikir lo? Agam merekatkan pelukannya pada sang bayi. Kain yang melindungi tubuh mungilnya sudah basah terkena tetesan air hujan. Romi menatap Agam dan bayi dalam gendongan sahabatnya sambil tersenyum. Dia merasa keputusannya untuk membawa bayi itu ke sini adalah hal yang tepat. Itu bayi gue, ucap Romi. Ada sedikit nada penyesalan dalam kalimatnya. Agam melebarkan matanya, dia pandangi Romi dengan emosi. Bisa-bisanya sampai kebobolan segala. Agam tahu sahabatnya ini terlalu bebas, namun dia tidak menyangka juga karena pergaulannya begitu fatal. Mereka baru saja lulus sekolah SMA dan Romi sudah membuat kesalahan yang sangat besar. Goblok lo. Siapa yang lo hamilin? Satu tangan Agam yang terbebas menarik kerah Romi agar lebih dekat dengan tubuhnya. Agam begitu marah, sahabatnya itu sudah mengecewakan. Pacar gue. Lo, gak perlu tahu. Gue kesini cuma mau minta tolong. Ucapnya agak ragu. Dia melirik bergantian wajah Agam dan bayinya, kemudian melepaskan cengkraman. Tolong jaga anak gue, lanjutnya yang membuat Agam tercengang bukan main. Gak bisa. Tolaknya.
Dia lagi sibuk sekarang. Persiapan kuliah dan juga membantu mama di warung makan membuatnya tidak punya waktu. Dan lagi, kalaupun dia tidak sibuk, Agam tidak punya tanggung jawab untuk mengurus anak yang bukan darah dagingnya. Gue mau kuliah ke luar negeri. Papi gue udah siapin semuanya. Gue gak bisa kecewain dia, ucapnya lagi yang membuat Agam semakin naik pitam. Lo udah ngecewain dia. Sekarang lo balik dan bawa anak lo lagi. Agam menyerahkan bayi mungil dalam gendongnya. Bayi Imu tidak tidur, mata besarnya terbuka lebar. Namun, anehnya bayi itu tidak menangis sama sekali, dia hanya sesekali mengecap dan mengerjap. Romi tak kunjung menerima bayinya. Dia mundur satu langkah ke belakang, "Sorry, cuma lo yang bisa bantu gue." Setelah itu Romi melangkah menerobos hujan besar dan pergi meninggalkan kediaman Agam begitu saja. "Hei, bawa bayi lo. Gue gak bisa jaga dia," teriak Agam. Dia hendak mengejar Romi. Namun, derasnya air hujan membuatnya urung. Agam takut bayi dalam dekapannya akan sakit jika terlalu lama terkena hujan. Brengsek. Berani bikin gak berani tanggung jawab. Agam berbalik ke rumahnya. Dia masuk dan menutup pintu cukup kencang sampai membuat sang bayi menangis. Tangisannya cukup nyaring diiringi dengan raungan. Badannya bergerak gelisah tidak nyaman. "Diam, jangan nangis. Bapak kamu pergi gitu aja ninggalin kamu. Kamu kudu anteng kalau mau hidup di sini," ucapnya sambil melangkah memasuki ruang tengah setelah mengunci pintu dengan perasaan gondok. Kesal, marah dan kecewa dengan sikap Romi. Dari atap kamar, seorang wanita parubaya berdaster motif bunga menghampiri Agam. Wajahnya begitu khawatir dan langsung menggendong bayi itu. "Anak siapa ini, Gam? Kamu hamilin anak orang?" tanyanya. Sebelah tangannya rerabkat kemudian menjewer kuping Agam dengan keras. "Ampun ma, bukan anak Agam. Dia anaknya Romi, tadi dia nitip ke Agam pakai maksa." Agam gak tahu harus apa. Agam mengusap kupingnya yang memerah ketika jeweran Mama Lara terlepas. "Romi? Romi sahabat kamu? Ya ampun bisa-bisanya dia berbuat begini," lirih Mama Lara. Dia terus menimang bayi itu agar berhenti menangis. "Iya ma, Agam juga syok tadi. Besok Agam mau ke panti buat kasih bayi ini," ucapnya. Agam tidak mungkin mengurus bayi ini, dia belum siap dan tidak mau masa mudanya hanya untuk menjaga bayi yang bukan haknya. Mama Lara menggeleng. Bayi dalam gendongnya begitu lucu, pipinya bulat dengan hidung mungil. Matanya pun begitu bening, dalam satu detik Mama Lara dibuat luluh oleh bayi itu. "Gak usah dibawa ke panti, kita urus saja," ucapnya. Tentu saja ucapan itu membuat Agam menggeleng tidak setuju. "Gak ma, Agam gak mau. Mama yang urus, kamu tenang aja," ucapnya. Setelah itu Mama Lara berjalan menuju kamarnya. Untuk menghangatkan tubuh bayi lucu tak berdosa itu, Agam hanya bisa menghela napas pelan melihat mamanya. Agam kembali ke kamarnya setelah Mama Lara mengambil alih bayi itu. Sejujurnya Agam merasa keberatan dengan keputusan mamanya. Mengurus bayi yang bukan berasal dari keluarga ini begitu aneh. Agam tidak bisa bayangkan kalau nanti, anak itu sudah besar dan sudah bisa berpikir. Dia pasti akan menanyakan orang tuanya bukan? Hah? Membayangkan saja sudah membuat Agam merasa repot. Agam membalikan tubuhnya berulang kali di atas ranjang. Sudah setengah jam kembali berbaring, namun kantuk tak kunjung datang juga. Padahal ini sudah lewat dari jam 12. Harusnya Agam sudah bergelung dengan mimpinya. Suara tangisan bayi dalam kamar Mama Lara di lantai bawah membuat Agam tetap terjaga. "Dia masih menangis?" gumamnya. Tadi bayi itu sempat berhenti menangis ketika tubuhnya dihangatkan Mama Lara. Namun,
Sekarang bayi itu kembali menangis. Agam berpura-pura tidak peduli. Dia menggulung tubuhnya dengan selimut sampai suara tangisan itu terdengar samar. Namun telinga Agam malah menangkap tangisan itu semakin jelas. Suaranya juga semakin dekat. Agam membuka selimut yang membungkus tubuhnya. Dia duduk untuk menegakkan tubuhnya ketika pintu kamarnya dibuka dari luar. Agam, tolong belikan popok, minyak telon, susu formula bayi 1 bulan sama botol dotnya. Mama Laras menghampiri ranjang Agam, putra satu-satunya itu terbengong. Melihat bayi dalam dekapannya masih meraung meskipun tidak sebrutal tadi. Agam mengusap wajahnya, dia berdecak kesal. Malam ini tidurnya begitu kacau. Padahal baru beberapa jam bayi itu ada di rumah ini. Tolong ya, pinta Mama Lara lagi ketika Agam hanya terdiam saja. Tak ingin membuat mamanya sedih, Agam mengangguk mengiyakan. Dia mengambil uang yang disodorkan Mama Lara dan mengambil kunci motornya. Jangan lupa bawa mantel, di luar masih hujan. Mama Lara menunjuk mantel di pojok dapur setelah keduanya menuruni tangga. Tanpa banyak bicara Agam memakai mantel itu dan mengeluarkan motonya. Entah mempunyai sihir apa, bayi ini cukup membuat Mama Laras tersentuh. Matanya yang begitu bening megerjap beberapa kali setelah Mama Lara berhasil menenangkannya. Wah, pintar sekali, sebentar lagi Om Agam pulang bawa mimik yang banyak. Ucapnya kemudian menurunkan bayi itu ke atas ranjangnya. Hujan di luar sana masih turun dengan deras. Sudah 1 jam berlalu, motor Agam akhirnya sudah parkir di tempatnya. Tuh, Om Agamnya udah datang. Mama Lara membuat ekspresi wajah bahagia sekali sehingga membuat bayi itu tertular rasa senangnya. Mama Lara menoleh ketika Agam memasuki kamarnya yang terbuka lebar. Baju Agam sedikit lebab. Wajahnya juga basah. Agam menyodorkan kantong belanjaannya ke Mama Lara dan langsung diterima olehnya. Mama Lara memeriksanya sebenarnya, semuanya lengkap. Popok, susu, minyak telon dan dotnya ada. Merasa tugasnya sudah selesai, Agam hendak kembali ke kamarnya. Tunggu dulu, temani bayi ini dulu di sini. Mama mau ambil air hangat di dapur. Takutnya nanti dia nangis kamu tinggal gendong aja. Mulut Agam terbuka, matanya menatap Mama Lara yang pergi begitu saja sebelum dia melayangkan penolakan. Agam berdecak. Ceka, Romi biadab. Lo nyusahin keluarga gue. Ucapnya kemudian duduk di ranjang bersama bayi itu. Untung saja dia tenang dan malah menatap wajah Agam begitu lama. Bayi itu tidak mengedip sama sekali. Matanya yang bening sedikit berkaca-kaca. Sisa menangisnya membuat Agam refleks mengelus pipi halus nan bulat itu. Agam juga menghapus sedikit air mata yang ada di sana. Merasa perbuatannya mengasyikkan, Agam merendahkan tubuhnya untuk menghirup wangi bayi gembul itu. Bibirnya tersenyum saat bayi itu tergelak karena pucuk hidung Agam tak sengaja menyentuh pipi lembutnya. Anteng ya, sama Om Agam, goda Mama Lara. Dia berhasil menyeduh susunya dan langsung disambut lahap oleh bayi itu. Minum yang banyak ya cantik, biar cepet gede. Agam menegakkan kembali tubuhnya, membuatkan si cantik yang mamanya sebutkan itu menyedot minumannya. Tangan Agam tak diam saja. Mendadak dia menyadari kalau bayi ini begitu lucu. Agam mengulurkan jari telunjuknya untuk digenggam. Genggaman kecil ini entah kenapa membuatnya hangat dan tenang. Siapa namanya? Tanya Agam tanpa mengalihkan wajahnya dari bayi menggemaskan ini. Emang Romi gak ngasih tahu? Tanya Mama Lara balik. Mamanya itu tengah memegang dit dan menepuk-nepuk paha bayinya setelah menggunakan popok. Agam menggeleng, enggak, bahkan dia gak kasih tahu jenis kelaminnya sama siapa ibunya tadi. Bocah kurang ajar itu kalau nanti ketemu lagi, Agam bakal hajar sampai babak belur. Agam masih emosi. Dia tak menyangka kalau pikiran Romi sependek ini.
Dia mengambil keputusan salah dan membuang tanggung jawabnya begitu saja. Sudah, kamu jangan memendam emosi terlalu lama. Sudah baik Romi membawa bayinya ke sini. Kalau dia buang bayinya ke tong sampah gimana? Banyak loh sekarang kejadian seperti itu. Mama sampai merinding lihat berita-berita di TV. Makanya mama anti-anti kamu jangan sampai ngebobolin anak orang. Jelas Mama Lara yang membuat Agam mendengus. Siapa juga yang mau hamilin anak orang? Agam merasakan genggaman bayi itu semakin kencang. Ya, kalau sudah nafsu semuanya bakal gelap, gak mikirin apa-apa dan cuma butuh pelampiasan. Akhirnya memilih jalan yang salah dan kalau apes ya bakal gini. Solusinya memang gampang, kebanyakan orang langsung menikah setelah kebobolan. Tapi gak gitu juga, gak sesimpel itu Gam. Tanggung jawabnya besar. Belum lagi nantinya akan berimbas pada kehidupan si bayi, gimana kalau orang-orang membuli mereka? Padahal mereka kan enggak salah apa-apa, jelas Mama Lara. Dia mencabut botol dot yang sudah kosong, bayi itu juga sudah memejamkan matanya. Belum lagi kalau mental kalian belum kuat, menikah aja menurut ibu udah berat. Apalagi menikah karena terpaksa sebab udah keduluan hamil. Kasihan bayinya, kasihan juga ceweknya. Kalau masih di bawah umur akan berdampak ke kesehatan tubuhnya. Secara tubuhnya masih dalam tahap persiapan. Belum siap sempurna buat mengandung dan melahirkan. Anak zaman sekarang cuma mikir enaknya aja tanpa mikir risiko yang akan mereka ditanggung nantinya. Mama Lara ikut merebahkan tubuhnya di samping bayi itu dan memeluknya lembut. Jadilah jari telunjuk Agam terlepas begitu saja meninggalkan rasa hangat. Dan anehnya Agam merasa kehilangan. Kamu hati-hati dalam kasus ini. Anak mama pokoknya gak boleh ada di lingkaran seperti itu. Meskipun udah ada kondom atau alat kontrasepsi apapun itu. Yang namanya hubungan badan sebelum menikah itu salah. Meskipun di luar negeri masalah ini udah lumrah, kita gak boleh ngikutin budaya seperti itu, lanjut Mama Lara lagi. Agam kembali mendengus mendengarnya. Udah sih, Ma. Yang hamilin anak orang kan Romi, kenapa Agam yang diceramahi? Protesnya tidak terima. Mama hanya mengingatkan kamu aja Gam. Ucapnya kemudian mengelus bayi dalam dekapannya yang sudah tertidur pulas. Mama kasih nama dia Berlian aja. Soalnya matanya bagus, bening mengkilau. Apalagi kalau berkaca-kaca, udah mirip bongkahan berlian aja, ucap Mama Lara. Agam menyetujui hal itu, mata berlian memang indah. Nama itu juga cocok sama kamu. Kamu logamat ya, si cantik ini berlian, lanjutnya yang membuat senyum di wajah Agam menghilang. Enak saja. Bayi orang lain dikasih nama berlian, sedangkan anaknya sendiri dikasih nama logam. Memangnya waktu dia bayi, kulitnya warna silver begitu. Sudah 3 bulan berlalu semenjak kedatangan berlian ke rumah ini. Agam mempunyai kesibukan baru selain kegiatannya di kampus. Mama Lara yang juga sama sibuknya di rumah makan membuat Agam sadar dia perlu membantu untuk menjaga berlian. Meskipun itu hanya sekadar menyuapi, mengajaknya bermain dan menyeduhkan 1 botol susu formula. Kali ini, Agam ada jadwal kuliah siang hari. Paginya dia direpotkan mengurus berlian. Karena Mama Lara sedang memantau rumah makannya langsung ke tempatnya. Untung saja Mama Lara tidak terlalu lama di sana, sehingga Agam masih mempunyai waktu untuk siap-siap. Makanan berlian belum habis Ma, Agam taruh di meja rias Mama tadi. Ucap Agam sebelum melesat menuju kamarnya untuk mandi dan berganti baju. Pakainya dipenuhi wangi bedak bayi dan minyak telon. Iya, Mama bawa berlian jalan-jalan dulu biar terkena matahari, nanti sebelum berangkat makan dulu. Mama udah siapin sandwich sama susu di meja makan. Ucapnya lantang sebab Agam sudah pergi menuju kamarnya. Entah putranya itu mendengarkan ucapannya atau tidak. Mama Lara kemudian memangku berlian untuk diajak jalan-jalan di sekitar rumah.
Akhir-akhir ini hobi Mama Lara membawa berlian main di luar rumah. Pun dia juga membeli beberapa barang keperluan berlian seperti baju, ciput bayi, mainan dan lain-lain. Warnanya pun dominan pink, merah dan kuning. Balik lagi ke Agam yang sudah siap dengan penampilannya di depan cermin. Agam mengenakan baju simbol, sebab nantinya dia akan memakai chef jacket atau paling tidak apron ketika di kampus. Agam kuliah jurusan Tata Boga, waktu kecilnya dia sering membantu Mama Lara di dapur dan itu membuatnya jatuh cinta pada dunia kitchen. Menurut Agam, rasa masakan yang dibuat sendiri dengan penuh cinta membuat cita rasa masakannya lebih terasa nikmat. Setelah membereskan ranjangnya agar terlihat rapi dan terhindar dari debu, Agam mengambil kunci motor di meja belajarnya. Namun, tangannya yang terburu-buru membuat buku-buku di sana tersenggol dan jatuh berserakan di lantai. "Elah, pakai kesenggol segala," ucapnya geram sendiri dengan kelakuan tangannya. Mau tak mau Agam berjongkok untuk merapikan kembali tumpukan bukunya. Total ada 7 buku di sana, dan ketika mengambil buku terakhir, tangan Agam kaku dengan tubuh sedikit menegang. Ternyata Agam masih menyimpan baik foto Polaroid gebetannya waktu SMP dulu. Bibir Agam melengkung ke atas, dia mengambil lembar foto itu dengan perasaan hangat. Sudah lama tidak bertemu gadis yang membuat hatinya tidak tenang dan selalu berdebar. Agam bertanya-tanya, di mana dia sekarang? Kalau dipikir-pikir, sudah 3 tahun berlalu, sejak lulus sekolah menengah pertama, Agam tidak melihatnya lagi. Waktu itu Agam kelas 3 SMP, kebetulan dia mengikuti kegiatan OSIS. Ketika penerimaan siswa baru dia bertemu dengan gadis manis itu saat MPLS. Hanya 1 tahun pendekatan tak membuat Agam berhasil mendapatkannya. Dia terlanjur sibuk mengurus pendaftaran untuk masuk SMA. Agam dituntut mandiri sejak kecil. Hidup tanpa sosok ayah membuatnya sadar kalau dia tidak boleh bergantung terus ke Mama Lara. Pemikiran itu yang membuatnya lebih mengesampingkan perasaannya dulu. Gadis itu bernama Anjali, kalau dia sedang bercerita, kedua matanya akan berbinar. Agam suka saat gadis itu berbicara antusias di depannya. Ketika dia memilih untuk menjauh, Agam pikir dia akan mudah untuk melupakan cinta monyetnya itu. Namun nyatanya, sampai saat ini perasaannya belum ada yang berubah. Masih sama mengharapkan sosok Anjali di hidupnya. "Agam, kamu belum berangkat juga? Udah jam berapa ini?" Teriak Mama Lara di bawah sana membuat Agam terlonjak dan segera menyimpan foto itu di tempat aman kemudian terburu-buru menuruni tangga. Di sana di meja makan, Mama Lara sudah membungkus sarapannya dengan kotak bekal. Di gendongnya ada berlian yang menatap Agam polos. "Ini Mama udah masukin bekal. Takutnya kamu terlambat, sana berangkat." Agam menyalami tangan Mama Lara, mengambil kotak bekal dan botol air kemudian berpamitan. Namun, kakinya kembali menghampiri Mama Lara, ketika pipi bulat berlian membuatnya gemas. Agam mengecup singkat pipi berlian, kecupan itu membuat berlian tertawa. "Agam pamit dulu Ma," ucapnya kemudian hilang di balik pintu. "Iya, hati-hati di jalannya." Mama Lara gelang-gelang kepala melihat kelakuan putranya. Usai kelas praktik hari ini, Agam membawa hasil masakannya di dalam kotak. Niatnya sih, mau makan di taman sambil rehat sejenak setelah panas-panasan di kitchen. Agam ini tergolong orang-orang yang malas berteman, dia kemana-mana cenderung sendiri dan bodoh amat. Teman dekatnya selain Romi ada satu lagi. Namanya Raul, dia satu kampus dengan Agam, tapi beda jurusan. Ada juga beberapa, tapi itu hanya kenalan saja. Sengaja Agam membawa hasil praktik cooking tadi agak banyakan sebab Raul pasti akan memintanya kalau bertemu. Dan benar saja. Bocah itu sudah duduk manis di kursi langganan Agam setiap di kampus. Wajahnya begitu sumringah saat Agam mendekatinya dengan satu bungkus makanan. "Wih, hari ini apa menunya nih?"
Tanya bersemangat sambil membuka kotak makanan yang Agam bawa. Spaghetti biasa, tadi gue lagi gak mau mikir banyak jadinya bikin yang simple aja, jawab Agam. Dia mendudukkan dirinya di samping Raul dan ikut melahap spaghetti itu bersama. Spaghetti bikinnya ribet bego. Sentaknya yang membuat Agam memutar bola mata malas. Gila sih, ini enak banget. Kalau kata orang mamaya lezatos. Agam mendengus. Mereka lanjut makan sampai spagettinya habis tak tersisa. Enak banget masuk jurusan tata boga, cuma masak doang, celetuk Raul yang membuat Agam melebarkan matanya. Enggak segampang kelihatannya. Masuk tata boga juga belajar hitung-hitungan sama bahasa Inggris, pelayanan juga. Lo tuh yang mudah cuma dengerin curhatan orang lain. Balasnya kepada Raul yang hanya dibalas cengiran oleh lelaki itu. Senyumannya lebar dan mirip seseorang. Seseorang itu adalah Anjeli. Agam baru tahu kalau Raul ini adalah kakak Anjeli saat kelas 12. Namanya pun cenderung sama ada unsur Indianya. Mungkin orang tua Raul dan Anjeli menyukai Bollywood. Gimana keadaan bayi itu? Tanya Raul. Sekadar informasi. Agam sama sekali tidak menutupi kekesalannya waktu Romi menitipkan berlian kepadanya. Raul tahu karena Agam cerita dengannya. Berbeda dengan Agam. Respon Raul waktu itu terlihat santai dan seperti sudah menebak ini akan terjadi. Berlian baik, dia udah jadi balita sekarang. Lagi aktif-aktifnya merangkak, jawab Agam. Wajahnya tersenyum saat membayangkan berlian yang merangkak sambil tersenyum. Bibirnya juga sedang belajar berceloteh. Syukur deh kalau begitu. Kayaknya mama lo seneng ngurus berlian ya? Agam mengangguk, iya, dia jadi ada mainan baru meskipun harus repot. Tengah malam bangun cuma buat bikin susu. Terus paginya riweh karena banyak yang harus diurus. Raul terdiam sejenak. Keningnya berkerut dan sedetik kemudian berubah lagi. Lo gak niat cari tahu siapa ibunya? Niat, waktu pertama kali nerima berlian juga gue udah niat buat cari tahu siapa ibunya. Tapi gue lagi sibuk ngurusin daftar kuliah waktu itu. Terus sibuk juga nikmatin kuliah gue sampai lupa. Nanti kalau ada waktu pasti gue cari, jawabnya. Romi emang udah gak bisa dihubungi sama sekali. Tanya Raul lagi. Agam menggeleng, enggak. Setelah malam itu. Tanpa rasa bersalah dia nitipin anaknya ke gue dengan alasan mau kuliah ke luar negeri dan gak bisa bawa anaknya. Kami gak pernah kontekan lagi. Dia blok semua akun gue. Mau cari keluarganya juga gue gak tahu. Romi gak pernah cerita soal keluarganya kan? Iya juga. Anak itu meskipun playboy dan nakal, terus barbar juga dulu. Dia gak pernah nyeritain apapun tentang dirinya. Beda sama lo. Dikit-dikit cerita, dikit-dikit minta solusi, ledeknya kepada Agam. Agam hanya memutar bola matanya malas. Sebenarnya Agam juga ingin jadi pribadi yang tertutup, tapi dia tidak bisa. Didikan mamanya membuat Agam selalu bersikap terbuka dan mudah untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Kan itu pekerjaan lo setelah lulus nanti, ledek balik Agam. Raul ini jurusan psikologi. Anaknya agak selengean dan susah serius kalau lagi sama orang terdekatnya. Raul berdecak kemudian tersenyum, iya deh. Besok-besok kalau curhat sama gue bayar ya. Boleh, lo juga besok-besok kalau mau makan masakan gue bayar juga ya. Jawabnya yang membuat Raul merubah raut wajahnya menjadi datar. Sialan lo, balas Raul, dia menepuk bahu Agam cukup kuat. Agam terkekeh sambil merapikan kotak makan. Agam melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah sore. Agam harus pulang dan menjaga berlian biar mamanya bisa masak di dapur dengan tenang. Gue duluan bro, pamit Agam,
Dia berdiri dan meninggalkan Raul yang masih duduk di tempatnya. Ya, hati-hati, balas Raul lirih.